YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sahabat YKCB Channel semua. Setelah kita menyaksikan seluruh rangkaian acara pada peluncuran buku dan sarasehan ketahanan nasional, laku spiritual Pak Harto, Indonesia dan Kejawen, analisis SWOT negara ala Jawa. Kali ini YKCB Channel akan secara khusus menampilkan sambutan dan testimoni dari beberapa tokoh jenderal purnawirawan dan juga sejumlah profesor yang hadir di dalam acara tersebut. Sang jenderal dan sang profesor bicara. Mereka mengatakan generasi muda harus meneladani kepemimpinan Pak Harto. Jadi Jenderal Besar HM Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, pantas diteladani. Yuk kita simak apa yang sang jenderal dan profesor sampaikan pada acara tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir dari adat petani bukanlah batas dari mimpi dan cita-cita yang tinggi. Lahir dari desa yang menjauh di pedalaman bukan menjadi tabir pembatas dari sebuah cinta dan pengabdian. Soeharto, demikian nama beliau dilahirkan, menjadi sosok fenomenal bagi perjalanan sejarah panjang negeri ini. Tak terasa, waktu, detik, menit, hari, tahun berlalu. Namun, berjuta kenangan indah tetap bersemayam dalam hati sanubari jutaan rakyat Indonesia. Meski badai politik dan sejarah berputar arah silih berganti, namun mutiara tetaplah mutiara. Patriot sejati tetaplah patriot sejati. Hari ini semua kenangan itu akan kembali menghujam di dalam dada dan jiwa kita. Masih teringat jelas suaranya yang khas penuh wibawa, masih melintas jelas raut senyumnya yang tulus penuh kehangatan dan kesejukan. Senyum, tawa, dan suara seorang negarawan bapak bangsa. Bapak bagi kita suku, agama, dan strata kehidupan bernegara, tanpa membeda-bedakan kelompok dan sara. Itulah sosok pemimpin sejati. Dekat dengan rakyat, tegas dalam kepemimpinan, berwibawa di kancah internasional, penuh kasih sayang dalam kekeluargaan. Di saat kepemimpinan Pak Harto inilah, kepala para anak bangsa ini tegak berdiri, disegani dalam pergaulan dunia. Pertumbuhan ekonomi tumbuh merata. Pembangunan infrastruktur kebutuhan masyarakat dibangun di mana-mana, nyata dan konkret menopang kehidupan nasional. Penanaman akhlak dan budi pekerti menjadi prioritas pendidikan generasi muda bangsa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpacu mengejar waktu menjadi kombinasi dan sumber inspirasi menuju Indonesia yang berdikari. Kehidupan rakyat begitu harmonis, swasembada beras dan pangan sukses diraih. Prestasi anak bangsa di mana-mana, Pancasila hadir dan hidup dalam jiwa-jiwa anak bangsa. Semua bahu-membahu dalam semangat gotong royong khas rakyat Indonesia. Walaupun bermacam suku bangsa, tapi tetap satu Indonesia. Meskipun beragam corak budaya dan agama,
tetapi semua hidup rukun damai bersahaja. Hidup berketuhanan yang Maha Esa dalam bingkai persatuan Indonesia. Untuk itulah, hari ini kita semua kembali bersaksi bahwa Pak Harto adalah pahlawan sejati bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Harto adalah prajurit setia Sabta Marga. Pak Harto adalah patriot sejati terbaik yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi ini. Segala bentuk pengabdian dan pengorbanannya tulus hanya untuk bangsa ini. Insya Allah, mari kita semua berdoa. Semoga segala bentuk dedikasi, keteladanan, buah karya pengabdian beliau menjadi amal kebaikan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi kenangan terbaik bagi anak bangsa sampai kapanpun juga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tidurlah dengan tenang Bapak kami, orang tua kami, guru kami, pahlawan kami. Jasa-jasamu akan selalu dikenang sepanjang masa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin dan juga ada rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di gedung IASTH Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta dalam acara peluncuran buku Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia dan Kejawen, Analisis SWOT Negara ala Jawa dan Sarasehan Ketahanan Nasional. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Dan saya ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Yang pertama, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, Profesor Dr. Supriyatna. Dan juga Ketua Panitia Profesor Ari Setianto Nugroho, Direktur Humas Universitas Indonesia Bapak Erwin Agustian Panegoro, dan Ketua Pembina YKCB Bapak Suharjo Subardi, Bapak Panji Adi Kumoro Suharto, penerbit buku Kompas yang diwakili oleh Bapak Tri Agung, para rektor dan juga narasumber Sarasehan Ketahanan Nasional yang nanti akan kita ikuti bersama-sama usai peluncuran buku di siang hari ini. Panglima Komando Strategis Angkatan Darat yang diwakili Kapok Ahli Pangkostrat Brigjen TNI Hamim Tohari, pengurus yayasan-yayasan yang didirikan Pak Harto, dan juga Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati, ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan waktunya untuk hadir di acara di siang hari ini. Sebelum kita awali agenda utama di hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Jonggi Prasetyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu hadirin sekalian,
Izinkan kami membacakan doa di kesempatan kali ini dalam tuntunan agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kami persilakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam acara peluncuran buku dan sarasian ketahanan nasional ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menengadahkan tangan dan hati kami. Kami memohon ridho dan keberkahan. Jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis ilmu yang Engkau limpahkan keberkahan, ketenangan, dan manfaat di dalamnya. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk menerima ilmu, hikmah, serta pelajaran yang dapat memperkuat wawasan kebangsaan, memperteguh persatuan, dan meningkatkan kontribusi kami bagi bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, anugerahkanlah kepada para penulis, narasumber, akademisi, mahasiswa, dan seluruh peserta yang hadir di acara ini ilmu yang bermanfaat, pemikiran yang jernih, serta kemampuan untuk mengamalkan ilmu demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Bimbinglah kami agar senantiasa mampu menjaga ketahanan nasional dalam berbagai aspek kehidupan. Ya Allah, karuniakanlah kepada bangsa Indonesia persatuan yang kokoh, kepemimpinan yang amanah, masyarakat yang adil dan sejahtera, serta generasi penerus yang berilmu, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Jauhkanlah negeri kami dari perpecahan, permusuhan, bencana, dan segala bentuk ancaman yang dapat melemahkan persatuan bangsa. Limpahkanlah keamanan, kedamaian, kemakmuran, dan keberlanjutan bagi Indonesia tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan dan khilafan, ampunilah kami, mudahkanlah seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai, serta jadikanlah hasil dari pertemuan ini sebagai amal soleh yang bernilai ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Jonggi Prasetyo atas doa yang baru saja dibawakan. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Panitia dan juga Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Universitas Trilogi kepada Profesor Dr. Ari Setianto Nugroho. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Kebudayaan RI yang nanti akan diwakili Profesor Bambang Subrawarto yang akan hadir sebentar lagi. Bapak Wamen Sekretariat Negara yang hal ini diwakili oleh Pak Asdep Hubungan Kelembagaan, Pak Aris Setiawan, kemudian Direktur Utama Taman Mini, terima kasih atas kehadirannya. Keluarga besar Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, yang diwakili Pak Panji Adikumoro Soeharto, terima kasih atas kehadirannya. Penulis buku Pak Bambang Wiwoho, beserta penerbit buku Kompas Pak Tri Agung Kristianto, dan jajaran. Bapak Panglima Kostrat atau yang mewakili, para rektor, di sini hadir Rektor UI diwakili Bapak Direktur Humas, Bapak Erwin Pandigoro, dan juga Direktur Pasca, Profesor Supriyata. Kemudian Rektor Universitas Pertahanan, Pak Anton Nugroho, dari Universitas Trilogi dan Pancasila, dan juga mewakili. Ketua Pembina dan Pengurus YKCB, Bapak Suharjo Subadi dan Lukman
Bapak Lukman Erbur, para sesepuh, Bapak Tiasno Sudarto, Bapak Buat Wazir, dan Bapak-Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang sudah hadir, para dosen, para kepala sekolah, para mahasiswa, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, Universitas Trilogi, dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, para alumni Lehanas, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan rahmatnya, kita semua bisa hadir dalam acara peluncuran buku dan sarjana ketahanan nasional, laku spiritual Pak Harto dan Kejawen, analisis SWOT negara ala Jawa karya Bapak Bambang Nugroho. Tidak lupa kita juga sampaikan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat dan manfaat atas ajaran yang telah disampaikan. Rasa haru dan bangga bagi saya sebagai ketua panitia dan juga seorang alumnus Universitas Indonesia dapat berdiri di podium ini untuk menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang insya Allah memiliki nilai positif untuk kepentingan pembangunan nasional. Saya aturkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak penulis, Pak Bambang Nugroho, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, PPUI, penerbit buku Kompas, YPPIJ Universitas Trilogi, dan Yayasan Kajian Citra Bangsa dengan semangat gotong royongnya mewujudkan acara pada hari ini. Kegiatan pada hari ini pada dasarnya adalah mengawali haul ke-105 kelahiran Bapak H.M. Soeharto di 8 Juni 2026. Kegiatan yang berikut adalah pada tanggal 24 Juni akan diadakan kegiatan pencatatan rekor muri lukisan terpanjang di Universitas Trilogi pada 24 Juni 2026. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, dan para mahasiswa, laku spiritual tidak selalu berkaitan dengan urusan klinik atau hal yang berbau mistik. Laku spiritual tidak selalu identik dengan membakar kemenyan, mandi kembang, bertapa atau kungkum, atau berendam di tempat tertentu. Berbicara laku spiritual Pak Harto bagi Indonesia, membutuhkan penelitian dan berjilid-jilid. Buku ini tentu saja tidak hanya menelisik laku spiritual Pak Harto tapi juga melakukan analisis SWOT para presiden dan wakil presiden di Indonesia. Perlu dikaji lebih mendalam dan komprehensif apakah laku spiritual seorang pemimpin memiliki korelasi secara langsung atas keberhasilan kepemimpinannya. Tentu banyak pertanyaan untuk mengenal kepemimpinan di Indonesia ini. Menjadi tugas kita sebagai insan akademik agar nilai positif kepemimpinan dapat menjadi pembelajaran bagi generasi penerus bangsa. Dalam konteks ilmiah itulah kami mendukung secara penuh peluncuran buku dan memilih kampus Universitas Indonesia, Salemba, dan bekerjasama dengan SPBUI sebagai tempat penyelenggara. Kami berharap kerjasama ini dapat dilanjutkan dengan kerjasama yang berikut, yang tentu saja untuk kemajuan pendidikan negara dan bangsa Indonesia. Kami sengaja nanti akan menghadirkan para mahasiswa dan memperkaya peluncuran dan sarjana ketahanan nasional. Selain penulis, Pak Bambang Nugroho akan hadir juga moderator Dr. Palupi, Dindia Sari Saputra, Ketua Departemen Kajian Strategik Ketahanan Keamanan, Dr. Lita Saribarus, STMSI, dosen KPPS PPB, dan Pak Muhammad Sahroni, PSD. Kami juga mengundang para rektor, anggota DPR RI, purnawirawan TNI Polri, tokoh nasional, alumni Lehanas, dosen, mahasiswa, sehingga acara ini bisa menjadi ajang silaturahmi komponen bangsa di kampus yang kita cintai. Bapak, Ibu, dan para sahabat sekalian, izinkan kami juga menyampaikan beberapa tonggak laku spiritual Pak Harto, sebut saja pembangunan 999 masjid yang diinisiasi oleh Yayasan Amal Bukti Muslim Pancasila, dan juga tentu yang tidak kalah pentingnya adalah penanaman nilai-nilai luhur Pancasila sejak tahun 1978 diselenggarakan P4 dari yang mendasari Ketat MPR nomor 2 tahun 1978 yaitu Eka Prasetya Pancakarsa. Penghargaan yang setinggi-tingginya kami aturkan pada para yayasan yang didirikan oleh Bapak Soeharto dan Ibu Tin Soeharto, yaitu Yayasan Harapan Kita, diketuai Ibu Siti Ardianti Rukmana, dan Mandiri dan Trikora, Bapak Jenderal TNI Sugiono, Yayasan Gotong Royong, Darmais, Dakap, dan GNOTA, diketuai oleh Mbak Gendis, Siti Atmanti, Super Semar, Yayasan Bukti Indonesia Pancasila, diketuai Bapak Panji Adi Kumoro, yang telah memberikan dukungan secara moral dan material sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian sambutan kami.
Kiranya jika ada kekurangan dan kurang tepatan dalam negara ini, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayahnya dan melindungi negara bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita mulia proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Dr. Aristianto Nugroho yang sudah menyampaikan sambutannya. Berikutnya, kami persilakan dan kita dengarkan sambutan dari Direktur Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, Profesor Dr. Andes Supriyatna, MT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang dibawa mewakili, Pak Bambang Wibowo sebagai penulis buku, kemudian Ketua Panitia Profesor Dr. Aristianto Nugroho, kemudian penerbit buku Kompas Bapak Tri Agung, Ketua Pembina YKCB Bapak Suharjo Subardi, kemudian para rektor, saya lihat tadi Rektor Hunhan, kemudian para narasumber Sarasan Angkatan Nasional, Pak Fuad Bawazir, saya kenal karena beliau salah satu saya kagum kepada Pak Bawazir ya. Kemudian Pak Kostrat yang diwakili oleh Kapok Ahli Pangkostrat Brigjen TNI Hamim Tohari, para pengurus yayasan yang didirikan oleh Pak Harto, dan tokoh-tokoh nasional, Bapak Ibu, dosen, guru, dan saya kira ini banyak sekali tokoh-tokoh nasional, senior, sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Kebetulan saya juga udah berumur, udah hampir 60, jadi lupa ini semuanya sebetulnya. Tapi muka-mukanya saya sebetulnya ingat jadi ya, bahwa ini adalah semua Hamim tokoh nasional. Dan saya banggakan juga ini beberapa penanggap kebetulan dari sekolah kami. Saya terkenang dengan Pak Harto itu tentang ada kata piye kabari gitu. Piye kabari gitu. Nah, selalu mengiang sampai sekarang sebetulnya. Nah, ini mencerminkan bahwa Pak Harto adalah salah satu tokoh yang betul-betul harus kita ikuti. Kenapa kita ikuti? Karena selama 32 tahun ternyata banyak sekali hal-hal yang membanggakan buat bangsa Indonesia ya, kalau saya lihat seperti itu. Dan kebetulan saya adalah anak kolong juga, anak TNI maksudnya ya, ABRI. Tahu banget bagaimana dulu Pak Harto. Saya lahir 67, tahu banget yang namanya zaman Orde Baru seperti itu. Bahwa semua harus menjiwai negara. Semua harus mengikuti apa yang dilakukan oleh negara. Ada penataran P4. Kemudian semua harus cinta Indonesia, cinta tanah air dan segala macamnya. Nah mungkin kaidah-kaidah tersebut harus kita ikutin oleh generasi muda sampai sekarang ya. Itu nilai spiritual sebetulnya. Saya kebayang bahwa saya bilang, oh saya kayak orang Jepang, maksudnya tuh tepat waktu, selalu tugas dikerjakan. Saya tercermin bahwa saya melihat bahwa Pak Harto adalah yang harus kita ikuti seperti itu. Ya. Nah, dengan adanya bedah buku Sarasehan Ketahanan Nasional ini, apalagi judulnya Laku Spiritual Pak Harto, saya kira sudah banyak lah para tokoh ya, dan mungkin saya juga ikut apa yang dijadikan model keseharian atau spiritual dari Pak Harto seperti itu. Dan ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia sekarang hampir 70 sekian tahun merdeka gitu ya.
harus menjadi manusia yang memang adalah manusia Indonesia sebenarnya. Ya. Jangan terpengaruh oleh negara-negara luar asing. Bahwa kita punya pendirian, kita Nusantara ya kita Nusantara, gitu ya. Itu yang terpenting. Mau berkulit hitam, mau berkulit coklat, berkulit putih dan segala macam, kita Indonesia. Nah, saya ingin sekali hal-hal yang itu terngiang. Ada bilang orang isi penak zamanku toh, gitu kan. Jadi artinya tuh masih enak zamanku, gitu ya. Nah, saya terkenang juga sebetulnya. Saya merasakan bagaimana dulu saya hidup pada zaman Pak Harto seperti itu. Di benak saya tidak ada namanya Orde Baru, tidak ada Orde Lama, tidak ada namanya reformasi. Kita adalah bangsa Indonesia yang harus kita mensejahterakan rakyatnya. Mungkin itu titip pesan dari kami. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar, baik, dan saya mohon para penanggapnya bisa tajam ya, sehingga bisa mencerminkan sesuatu yang memang terasa oleh generasi muda bangsa Indonesia. Baik, itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan ini jadi supporting buat kami juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Profesor Supiyatna mewakili Universitas Indonesia. Selanjutnya kami mohon kesediaan perwakilan dari penerbit buku Kompas yang siang hari ini akan diwakili oleh Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Bapak Tri Agung Kristanto untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih Mas Wahyu. Pak Harjo, Mas Panji, Pak Wiwoho, Prof. Supriyatna, Prof. Aris. Izinkan saya menyapanya agak tidak formal begitu, karena saya merasa dekat dengan semuanya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Berdiri di sini membuat saya agak bergetar gitu, karena banyak tokoh di sini yang tentu saja punya peran, punya warna, dan punya kontribusi yang luar biasa untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini tetap berdiri meskipun di banyak negara sudah terpecah belah. Dan saya percaya kontribusi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini yang tetap menjaga Indonesia. Jadi saya juga lihat ada Pak Fuad Bawasir yang selalu nomor 1 Indonesia, Pak Fuad ya. Dan hari ini kita berkumpul tentu bukan hanya memperingati 105 tahun lahirnya Pak Harto, tapi juga peluncuran buku ini. Oh ya, di sini ada Bang Hariman Siregar juga yang nomor 1 juga Indonesia ya Bang Hariman ya. Dengan segala caranya. Ya. Hari ini kita bicara tentang laku spiritual Pak Harto, Indonesia dan Kejawen. Kenapa Kompas menerbitkan buku ini? Karena Pak Wi, terima kasih untuk kepercayaan pada Kompas. Karena dari buku ini kita belajar banyak hal. Setiap pemimpin pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Setiap pemimpin pasti punya cara, punya strategi, dan punya niat baik untuk kemudian menyejahterakan rakyat. Tetapi satu hal yang dari buku ini kemudian kita belajar, menurut saya adalah Pak Harto dengan kekuasaannya yang besar, pada tahun 1998 kemudian menunjukkan bahwa kecintaannya pada negeri ini, kecintaannya pada rakyat negeri ini, sehingga kemudian Pak Harto menunjukkan bahwa kekuasaan bukan segala-galanya. Meskipun dukungan masih sangat kuat pada Pak Harto pada waktu itu, tetapi Pak Harto kemudian memilih kata berhenti sebagai presiden. Dan di buku ini kemudian juga tergambar, kemudian Pak Harto memilih berhenti, bukan mundur,
Kenapa Pak Harto berhenti? Karena Pak Harto mengedepankan kepentingan rakyat dan keselamatan bangsa ini. Seorang pemimpin dalam konteks Jawa nanti akan dikaji bersama-sama. Dia tahu kapan dia harus tampil, kapan dia harus memimpin, dan juga kapan dia harus turun atau dia harus berhenti. Tetapi seorang pemimpin dalam filosofi Jawa, dia tetap harus mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsanya, dan kepentingan negaranya. Dan dari Pak Harto kita belajar tahun 1998 tadi, Pak Harto kemudian tetap mengutamakan kepentingan rakyat, keselamatan negaranya, dan keselamatan negeri ini dengan kemudian memilih berhenti. Sekali lagi, tentu banyak hal yang kita bisa dapat dari sini, selain cerita-cerita yang menurut saya ada yang lucu juga, kemudian saya kira Mas Panji harus baca juga ketika kemudian ada yang namanya Pak Wi menggambarkannya ada topo kungkum, ada kemudian guru spiritual, dan itulah kearifan lokal yang diajarkan dalam filosofi Jawa atau yang kita sebut dengan kejawen. Karena seorang pemimpin dia tidak bisa sendirian. Dia harus punya ekosistem, dia punya pendukung-pendukungnya yang akan memberikan masukan, mengingatkan, dan sekaligus juga menjadi teman seperjalanan. Sekali lagi terima kasih untuk kepercayaan pada Kompas, dan kita banyak belajar dari para pemimpin kita, khususnya kepada Pak Harto. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Triagung atas sambutannya mewakili penerbit Kompas, dan selanjutnya kita akan dengarkan sambutan yang langsung akan dibawakan oleh penulis buku laku spiritual Pak Harto, Indonesia dan Kejawen, Analisis SWOT Negara ala Jawa, Bapak Bambang Wibowo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, bahagia, berkah melimpah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tidak menyebut satu persatu nama karena waktunya dibatasi 4 menit. Tapi semua nama yang disebutkan oleh Pak Profesor Aris tadi saya catat, dalam kesempatan ini saya mohon itu seperti sudah saya ucapkan untuk Bapak-Bapak sekalian supaya menghemat waktu. Ibu Bapak sekalian, secara umum terima kasih atas kehadirannya dalam peluncuran buku ini. Buku ini kami tulis berdasarkan sebetulnya kayak investigasi reporting kalau di kalangan wartawan dengan metode partisipasi. Ya, dan semua berdasarkan investigasi reporting dan pengalaman dan pengetahuan apa-apa yang saya alami, termasuk bacaan analisa SWOT ala Jawa itu adalah apa-apa yang hari-hari saya alami, saya kerjakan. Hanya dalam kesempatan ini saya sajikan dengan kemasan yang kesannya lebih ilmiah gitu ya, seolah-olah analisa SWOT, kalau istilahnya Pak Imam Supaat, Pak Tiasno itu analisa SWOT itu kan penting ya Pak. Tapi kalau ramalan gitu kan kayaknya mistis segala macam gitu. Dan buku ini isinya ada 2 bagian besar. Pertama, laku spiritual Pak Harto, yang kenapa ini jadi penting karena dia membentuk kepribadian Pak Harto. Perjalanan laku spiritual itu membentuk kepribadian, membentuk citra diri beliau, dan itu mempengaruhi dalam setiap keputusan dan kebijakan beliau, termasuk diantaranya dalam bagaimana beliau memilih para pembantunya. Bagian laku spiritual itu sebetulnya sudah kami sajikan di buku trilogi Tonggak-Tonggak Orde Baru.
Ya, ketika buku trilogi Tonggak Orde Baru edisi revisi diluncurkan pada 15 Agustus 24, Pak Tri Agung tadi mengusulkan supaya khusus bagian tentang lagu spiritual Pak Harto itu diterbitkan menjadi buku. Nah, dalam perjalanannya, kalau hanya itu saja yang diterbitkan, kok jadi tipis sekali. Maka kemudian dari diskusi berkembang bagaimana kalau kita lengkapi dengan kebiasaan Jawa yang lain, yaitu membaca Indonesia, Kejawen, dan analisa SWOT berdasarkan primbon tadi. Nanti jangan langsung dipercaya, karena saya juga dalam membuat analisa itu bukan ramalan, tapi cara membaca, cara mengantisipasi, cara mewujudkan yang baik, dan bagaimana mencegah yang buruk. Itu yang saya sajikan. Dan tentu saja gambaran-gambaran itu apa ya? Bacaan-bacaan potensi. Jadi bukan ramalan, bacaan potensi. Kemudian tentang lagu spiritual Pak Harto ini juga ada hal yang menarik, yaitu dari uraian ini kita tahu bahwa gambaran masyarakat umum yang menilai Pak Harto itu seorang mistis yang percaya pada hal-hal gaib, roh gaib, dan lain-lain itu tidak. Saya katakan itu tidak. Dan Pak Harto sebetulnya menganut kalau di Jawa itu aliran yang sudah hampir tidak dikenal, yaitu Doyo Prabowo. Doyo Prabowo itu kalau di aliran Tao Buddha juga dipelajari, yaitu bagaimana menyerap energi mentah dari alam untuk kekuatannya sendiri. Energi alam dibagi jadi 4, energi logam, energi air, energi api, energi tanah. Itu yang diolah Pak Harto. Yang kedua, Pak Harto menganut paham Cipto Rasa Karso. Cipto Rasa Karso itu kalau para tasawuf muslim menyebutnya karso itu nafsu, rasa itu kolbu, dan cipto itu akal pikiran. Nah, kalau orang-orang spiritualis barat yang diilhami oleh spiritualis Mesir 6.000 tahun yang lalu, itu disebut aliran alkemis. Dan penganut aliran alkemis itu adalah termasuk para penemu ilmiah itu, penemu listrik, penemu energi, lain-lain. Bahkan termasuk George Washington dan Abraham Lincoln, dan termasuk bagaimana waktu mendesain bendera Amerika. Itu mereka aliran alkemis yang juga menganut 3 kekuatan inti dari manusia tadi, Cipto Rasa Karso. Tapi mereka melambangkan dengan unsur kimia, yaitu kalau karso atau nafsu yang dilambangkan dengan organ seks, mereka menamakan sulfur. Lambangnya organ seks juga. Rasa atau kalbu mereka lambangkan dengan merkuri, letaknya di jantung hati. Kemudian Cipto, ya, Cipto atau akal pikiran itu dilambangkan dengan NaCl. Siapa yang mampu mengolah 3 potensi dasar manusia, maka dia akan menguasai emas spiritual. Jadi Cipto Rasa Karso ini ternyata aliran spiritual mendasar yang dipercaya oleh bangsa-bangsa besar di dunia, tetapi di Jawa itu lebih banyak diomongkan daripada dijalankan. Tapi kalau Pak Tiasno mendalami betul kalau boleh. Jogja. Nah, itulah yang dipegang Pak Harto. Nanti lebih lanjut mohon dibaca di buku ini atau nanti kalau kita diskusi. Saya kira saya cukup itu menyampaikan terima kasih dan rasa hormat pada para senior yang hadir di sini. Ini semua senior-senior yang banyak membimbing dan membesarkan saya. Ada Pak Fuad, Pak Martiono, Pak Tiasno, Pak Harjo, dan lain-lain. Banyak sekali yang tak disebut satu. Ada Pak Marsikal Imam Supaat, Pak Prianto, semua sahabat baik. Dan khusus Prof. Gunawan. Prof. Gunawan ini salah seorang teman ya Prof. Yang bersama saya banyak napak tilas di tempat-tempat keramat Pak Harto. Jadi kami ngalami ya tidur mandi di gerojokan Delebeh ya. Tidur di atas batu di tengah kolam besar Delebeh ya. Kita tidur di Banjalono.
Banjarlelono yang airnya dibawa oleh Pak Ganjar ke IKN, ya, di Lawu dan lain-lain. Ini Pak Gun ini yang nemenin saya waktu itu tahun 80-an sampai awal 90-an. Terima kasih Prof. Gun atas partisipasinya. Saya juga terima kasih khusus Bang Hariman yang baru datang. Bang Hariman ini istimewa, ya, sahabat. Ini perlu Bapak ketahui, walaupun beliau ditahan di masa Pak Harto, tapi beliau secara pribadi tidak ada dendam dengan Pak Harto dan beliau tetap bersahabat baik dengan Mbak Titik. Ini luar biasa, saya begitu. Ya. Kalau orang lain barangkali dendam ya, di penjara semuanya, banyak hal-hal yang dia penderitaannya sangat mendalam ketika di penjara, bapaknya wafat, terus putra adik kandungnya, macam-macam lah penderitaan, tapi beliau tetap tegar dan bisa bersahabat dengan putri Pak Harto. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wibowo untuk tetap di atas panggung dan selanjutnya kita akan ikuti prosesi penyerahan buku Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia dan Kejawen. Analisis SWOT negara ala Jawa dari penerbit ke penulis, kemudian dilanjutkan penyerahan buku ke perwakilan keluarga Haji Muhammad Soeharto. Baik, selamat datang kami ucapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Bambang Wibawarta. Baik, Pak Bambang, langsung Bapak kami mohon untuk bisa memberikan sambutan atau sepatah dua kata untuk acara hari ini, Bapak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama-tama yang saya hormati Pak Harjo, kemudian serta keluarga, ada Prof. Haris di sini juga, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya sampaikan salam dari Pak Menteri, Pak. Baru saja selesai tadi rapat. Mohon maaf terlambat, tadi ada rapat khusus, minta disampaikan salam, tidak bisa hadir di hari ini, dan mengucapkan selamat atas peluncuran buku yang Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia dan Kejawen. Ini tentu saja yang pertama sebagai warga dari Kementerian Kebudayaan, tentu kami sangat mendukung peluncuran dari buku ini, bagian yang sangat penting. Baru saja Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku Sejarah Nasional Indonesia 11 jilid yang belum dipublish secara terbuka, sudah selesai ditulis sebenarnya. Ada beberapa bagian yang sedang kami cermati agar tidak tentu saja menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Ada juga masalah editorial, masalah nanti akan di-PDF-kan dan akan disebarkan, luaskan untuk secara gratis bisa dibaca oleh kalangan luas. Ada 11 judul, ada sekitar 7.000 halaman. Di sini ada ketua editorialnya, ada Prof. Santo Zubdi juga hadir di sini tadi. Saya bertemu. Jadi ada 130-an sejarawan yang ikut terlibat di dalam penulisan buku ini dari 34 universitas dari berbagai kalangan, sehingga mudah-mudahan ini bisa ya menjadi bacaan yang kami tidak mengatakan bahwa ini adalah sejarah resmi dari negara, tidak, akan tetapi tentu kita ingin ada sejarah yang cukup komprehensif, karena selama lebih dari 27 tahun ini tidak ada lagi penulisan sejarah baru, sejarah nasional. Sehingga kami rasa ini sudah waktunya untuk menulis kembali sejarah nasional Indonesia. Karena banyak juga data-data, fakta-fakta yang
temuan-temuan baru, misalnya saja seperti lukisan di gua yang baru saja ditemukan, yang Indonesia mencatatkan diri sebagai yang tertua di situ sekitar 56.000 tahun dan seterusnya. Banyak sekali temuan-temuan yang baru dan juga banyak sekali hasil dari riset-riset yang perlu dimasukkan ke dalam buku. Tentu saja bagian dari itu yang tidak kalah pentingnya adalah ada juga bagian dari tentu saja Pak Harto di sini yang cukup panjang dibahas di dalam buku tersebut. Mudah-mudahan tentu saja hari ini buku tentang laku spiritual Pak Harto, Indonesia dan Kejauhan ini akan melengkapi pengetahuan kita bersama terkait dengan Bapak Presiden Soeharto. Dan ini saya rasa sangat penting untuk kita bisa melihat kembali, meneladani dan juga mengetahui apa saja pemikiran dan juga laku yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Dan tahun ini juga Kementerian Kebudayaan akan menuliskan beberapa jilid buku yang cukup komprehensif, mudah-mudahan ada 34 buku, terdiri dari 4 buku sejarah, antara lain sejarah Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, dan juga Samudra Pasai, yang masing-masing ada yang 10 jilid, ada yang 7 jilid, dan seterusnya. Jadi terus kita aktif untuk terus menuliskan hal-hal. Kalau kita perhatikan buku-buku di zaman Belanda banyak sekali yang tebal-tebal dan sangat komprehensif ya. Termasuk masing-masing candi itu banyak sekali buku-buku yang dengan gambar-gambar yang komprehensif. Nah akhir-akhir ini kita jarang orang kita sendiri yang menulis tentang buku sejarah kita yang benar-benar komprehensif. Nah mudah-mudahan acara kita hari ini kita bisa paham lebih jauh banyak hal baru tentu saja di dalam buku ini yang bisa kita jadikan tentu saja acuan ketika kita membuat nanti mungkin kebijakan, mungkin mempengaruhi perilaku, budaya, dan lain sebagainya. Saya ucapkan sekali lagi selamat atas peluncuran buku dan sarana sehat ketahanan nasional hari ini, dan dengan tema yang sangat menarik, tentu saya lihat sangat penuh di sini ya. Tentu kita sangat antusias seperti apa sih laku spiritual Pak Harto ini, dan seperti apa pemikiran-pemikirannya terhadap Indonesia yang banyak sekali yang masih relevan dengan kondisi kita saat ini. Dan tentu saja ini menjadi penting. Ada juga saya lihat waktu itu ada pidatonya Pak Harto yang dibukukan sangat selama beliau menjabat, ada berapa ribu, 6.000 pidato atau berapa yang tentu juga masih sangat relevan dengan hal-hal perkembangan pada masa kini, termasuk pertanian, industri, kebudayaan, seni, dan lain sebagainya. Ini menjadi tentu bahan yang sangat baik kalau kita bisa pahami dan kita bisa ketahui secara luas untuk tentu saja generasi sekarang maupun yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan dan menginspirasi kita semua untuk berbuat lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Bambang, kami mohon untuk bisa tetap berada di atas panggung karena kita akan segera mengikuti prosesi penyerahan buku Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia dan Kejawen, analisis SWOT negara ala Jawa dari penerbit ke penulis, kemudian dilanjutkan ke perwakilan keluarga Haji Muhammad Soeharto dan juga Kementerian Kebudayaan dan juga perwakilan tamu undangan diiringi tarian cucuk lampah dari Sanggar Suluk Nusantara dan didampingi Ketua Pembina YKCB, Ketua Panitia, dan juga Humas Universitas Indonesia, SPPB, dan penerbit buku Kompas.
Baik, sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang pertama kami mohon perwakilan dari penerbit Kompas, kemudian Mas Panji Adi Kumoro Soeharto, kami mohon Mas Panji, dan juga Prof. Bambang Wibawarta. Kemudian Pak Bambang Wiwoho kami mohon untuk bisa bergabung ke atas panggung untuk menerima buku langsung dari penerbit Kompas. Dan juga didampingi Ketua Pembina YKCB, Ketua Panitia, dan juga Direktur SPPB untuk bisa bergabung ke atas panggung. Dan juga kami mohon kesediaan Bapak Fuad Bawazir untuk bergabung ke atas panggung. Kemudian PLT Direktur Utama TMII, Taman Mini Indonesia Indah, Bapak Tiasno Sudarto. Kemudian Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Purnawirawan Anton Nugroho. Dan juga kami mohon kesediaan Profesor Gunawan Sumodiningrat dan juga Bapak Hariman Siregar untuk bergabung ke atas panggung. Dan juga kami mohon Bapak Maliki untuk bisa bergabung ke atas panggung. Baik, kami silakan dari penerbit Kompas, Atri, untuk memberikan buku dari penerbit ke penulis terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan, fotografer, videografer, teman-teman media. Dan selanjutnya dilanjutkan penyerahan buku ke perwakilan keluarga Haji Muhammad Soeharto yang diwakili Bapak Panji Adi Kumoro Soeharto. Baik, selanjutnya dari penulis ke Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Bambang Wibawarta. Baik, selanjutnya dari penulis untuk Ketua Pembina YKCB yang diwakili oleh Bapak Lukman Gur. Boleh. Dan juga sekaligus ke Ketua Panitia. Ya, dari Prof. Aristianto kepada Bapak Lukman dari YKCB.
Baik. Selanjutnya akan diserahkan ke Direktur SPPB, Profesor Supriyatna. Ya, boleh menghadap ke depan dulu Bapak-bapak, kita akan foto bersama. Ya. Baik. Selanjutnya kepada Bapak Fuad Bawazir. Baik, selanjutnya untuk PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah, Ibu Ratri Paramita. Boleh menghadap ke depan Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, untuk buku selanjutnya kepada Bapak Tiasno Sudarto. Baik, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, kita foto berdua dulu, Pak Tiasno dan Pak Wibowo. Baik, selanjutnya, iya, buku berikutnya akan diserahkan untuk Rektor Universitas Pertahanan, Bapak Anton Nugroho. Boleh menghadap ke depan, kita foto bersama. Baik, selanjutnya diberikan kepada Bapak Maliki. Kita berfoto bersama dulu. Baik. Selanjutnya untuk Profesor Gunawan Sumodiningrat. Baik, berikutnya untuk Bapak Hariman Siregar. Baik, kita berfoto berdua. Nanti kita akan ikuti foto bersama dengan seluruh penerima buku. Boleh maju 2-3 langkah ke depan, Bapak Ibu, kami mohon. Maju 2-3 langkah ke depan. Baik. Silakan rekan-rekan fotografer, videografer, media. Kita berfoto bersama. Kita hitung mundur. Siap semuanya? Baik. Dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Satu kali lagi. Baik. 3, 2, 1. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu penerima buku, boleh kami silakan kembali ke tempat duduk. Namun selanjutnya kami mohon kesediaan untuk menyerahkan plakat dari SPPB UI yang akan diserahkan atau disampaikan oleh Profesor Supriyatna kepada Ketua Panitia Prof. Aris, kemudian penulis Bapak Wibowo, Mas Panji. Kami mohon untuk bisa bergabung lagi ke atas panggung menerima plakat dari Universitas Indonesia. Dan juga Bapak Lukman, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung untuk menerima plakat dari SPPB UI.
Baik, silakan, Prof. Wartawan, foto. Baik, ready teman-teman, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik. Yap. Baik, selanjutnya untuk Mas Panji. Dan terakhir, plakat untuk penulis Bapak Bambang Wibowo. Baik, terima kasih. Kita berfoto bersama dengan para penerima plakat. Boleh maju 2-3 langkah ke depan, Bapak-Bapak. Ya, kita berfoto bersama. Prof. Supriyatna, boleh? Ya. Baik, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Bapak-bapak boleh kembali ke tempat duduk, namun kami mohon kepada Prof. Aris untuk tetap berada di atas panggung. Dan juga Prof. Supriyatna, kami mohon untuk tetap di atas panggung. Sekali lagi, Prof. Untuk menyerahkan buku kepada perwakilan mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa. Saya akan panggilkan satu persatu nama-namanya, mewakili 4 universitas dari Trilogi. Ibu Arvira Ditya Lazuardi. Untuk perwakilan. Baik. Baik. Sebelum kita lanjut ke rekan-rekan mahasiswa, ada satu penyerahan buku lagi dari Prof. Aris ke Prof. Supriyatna, yaitu buku Butir-Butir Budaya Jawa. Baik. 3, 2, 1. Terima kasih. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kami mohon untuk maju ke depan dari Universitas Trilogi, Arvira Ditya Lazuardi, dari Universitas Indonesia, Neldi Mayango Putra. Kemudian dari Universitas Pertahanan, Alwan Nazih. Dan juga Universitas Pancasila, Afif Baharmus. Silakan. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin untuk rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang ini mewakili 4 kampus untuk menerima buku laku spiritual Pak Harto Indonesia dan Kejawen. Baik, kami mohon untuk perwakilan dari Pasca Sarjana juga bergabung ke atas panggung untuk menerima buku. Ya, silakan. Baik, kita lanjutkan berfoto bersama. Ya. Boleh maju 3 langkah ke depan? Baik. Silakan rekan-rekan fotografer, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Silakan dibaca bukunya. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan
Peserta diskusi atau sarasehan ketahanan nasional, Bapak Ibu moderator dan narasumber untuk boleh maju ke atas panggung untuk menerima buku dari penulis dan ketua panitia dan juga dari Universitas Indonesia. Sambil kita bersiap-siap Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan ikuti diskusi di sarasehan ketahanan nasional yang sesaat lagi akan kita simak bersama. Rekan-rekan yang mahasiswa yang lain yang belum mendapatkan buku juga bisa nanti mendapatkan buku. Bapak Ibu hadirin yang lain, nanti buku Laku Spiritual Pak Harto akan bisa Bapak Ibu bawa pulang setelah acara sarasehan ketahanan nasional selesai. Ya baik, sebelum kita mulai diskusi sarasehan ketahanan nasional, kami mohon Bapak Ibu moderator dan narasumber boleh berdiri di depan. Iya. Akan diberikan buku Laku Spiritual Pak Harto Indonesia dan Kejawen, analisis SWOT negara ala Jawa. Dari Ketua Panitia Prof. Aristianto, kami persilakan. Baik, kita berfoto bersama. Prof. Aris boleh di tengah? Baik, maju 2 langkah sedikit ke depan Bapak Ibu. Baik, kita foto bersama 3, 2, 1. Sekali lagi, kita foto lagi. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ditunjuk di sini, ini merupakan suatu apa namanya ya? Penghargaan yang terima kasih sekali, dan memang apapun yang dilaksanakan oleh Pak Harto pada saat itu, Pak Harto sendiri sering menyampaikan kepada saya waktu saya mau dilantik sebagai Panglima ini Jawa Tengah, Panglima Kodam Diponegoro. Kodam berapa? Kodam 7. Sekarang Kodam 4 itu. Kodam 4 Diponegoro. Beliau menyampaikan, Tiasno, itu saya menjadikan kamu sebagai Pangdam Diponegoro. Dulu saya itu di sana. Nah, saya ingin kamu bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita saya, memimpin Kodam Diponegoro. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa seseorang itu menurut Pak Harto pasti pernah berbuat salah. Jadi kekhilafan seseorang itu wajar. Tetapi kewajaran itu harus diikuti dengan kewajaran yang lain, yaitu yang salah tahu apa yang dia lakukan, kesalahannya itu tidak mengulangi dan harus segera
kembali ke jalan yang benar. Nah, itu kemudian jalan yang benar itu adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ini harus selalu diperhatikan oleh pemimpin. Karena pemimpin yang meninggalkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, ini kemudian dia akan melakukan suatu kebencian, menimbulkan suatu kejahatan, menimbulkan suatu perintah-perintah yang tidak sempurna dan sebagainya. Ini harus menjadi catatan kamu. Nah, itu kemudian itulah intisari dari Pancasila. Pancasila nomor satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jabarannya baru selanjutnya ke bawah, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan landasan daripada setiap pemimpin, terutama pemimpin di Indonesia. Ini yang terus ditekankan kepada saya. Nah, beliau kemudian setelah turun dari jabatan beliau, kemudian pada waktu itu terjadi suatu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah, disinilah juga beliau itu menyampaikan kepada saya, ini hati-hati Yasno, karena amandemen ini tidak sesuai dengan syarat-syarat perubahan atau penyempurnaan yang benar. Tapi ini seperti membuat undang-undang dasar baru, di mana tidak sesuai antara pembukaan yang merupakan landasannya, kemudian dijabarkan, penjabarannya ini bertentangan dengan pembukaan. Oleh karena itu, maka ini semua menjadi landasan pemikiran saya. Ya. Ini yang sangat penting ini. Kemudian hal lagi satu, beliau mengatakan, kalau kamu tentara, itu harus mengikuti Sabta Marga, Sumpah Prajurit. Jangan sampai kamu lupakan. Khusus dari saya, penekanan buat kamu. Buat saya ini, sebelum ke Pangdam Diponegoro itu, mengatakan pemimpin antara lain syarat utamanya itu adalah pada nomor 3, yaitu kesatria. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Karena disitulah ada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Pemimpin yang sudah meninggalkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan, maka akan rusaklah semua yang dipimpinnya ini. Ini menjadi landasan terus sampai sekarang bagi diri saya. Nah, disinilah sebetulnya intisari dari spiritualisme itu ya, spiritual dari Pak Harto yang disampaikan kepada saya. Kemudian ada satu hal lagi yang ini menurut saya ini sangat penting, sangat baik untuk para pemuda, bahwa di dalam kepemimpinan itu nanti harus diikuti
perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat, kepentingan masyarakat. Kita jangan sampai meninggalkan itu. Jadi kalau landasannya Pancasila, itu ada perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat, itu harus mengartikannya Pancasila, itu harus bisa mengikuti hal-hal tersebut. Diberikan rumusannya kepada saya. Rumusan dari sesepuh-sesepuh, katanya beliau, itu SBII. Sifat, bentuk, isi, dan irama. Di dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat, bentuk, isi, dan irama boleh dirubah sesuai dengan yang dikehendaki. Asalkan sifat jangan sampai ada perubahan. Nah, ini yang paling penting. Sifat bangsa. Sifat bangsa Indonesia. Kita yang merdeka itu siapa? Bangsa Indonesia. Membuat sebuah negara. Negara ini harus kemudian tadi itu menjadi alat daripada bangsa ini untuk bagaimana membangun bangsa sesuai dengan tujuan-tujuan kerakyatan yang dikehendakinya. Nah, oleh karena itu, maka hal tadi itu menjadi landasan. Sampai sekarang menjadi landasan saya bahwa seorang pemimpin jangan sampai meninggalkan Sabta Marga ketiga. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta harus membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah, di sini kaitannya sekarang banyak sekali masalah korupsi dan sebagainya. Nah, ini menjadi landasan. Jadi ada beberapa ya, banyak sekali. Dan saya rasa ini aja dulu yang penting ya. Ini, dan saya dapat undangan ini mendadak. Saya tadi malam langsung dari Jogja, saya harus datang. Karena yang menyusun buku ini adalah akrab saya. Ini adalah saudara saya, yang Mas Bambang, yang sudah lama sekali sudah tidak bertemu. Oleh karena itu, terima kasih banyak kepada panitia, kepada semua, terutama hal-hal yang sampai terlaksananya dengan baik pada hari ini. Ini saya menyampaikan terima kasih banyak kepada beliau-beliau ini semua. Semoga selalu mendapatkan kesehatan dan sukses di dalam masa depannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, terima kasih dulu Anjala. Mohon maaf lahir batin apabila ada dalam tutur kata saya yang kurang berkenan dan cocok dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Saya minta satu, boleh enggak? Bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu saja ya. Kalau bisa, marilah kita menyanyikan syukur bersama-sama. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku pusaka, Indonesia tercinta. Syukur aku sembahkan kehadiratmu, Tuhan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini.